Rumahnya deket laut? Jarak 1 kilo. Jarak 1 kilo ya, 1 kilo deket lah. Terkait karena kita ini dekat dengan wilayah pesisir ya. Wilayah pesisir itu artinya wilayah dekat laut. Walaupun orang tuanya bukan nelayan ya, si Stefando, nah ini bukan seorang nelayan, tetapi lingkungan kita dekat dengan laut ya. Jadi di sini pernah nggak Stefando itu dengar tentang konservasi? Konservasi, pernah dengar nggak? Pernah. Apa yang Stefando tahu tentang konservasi? Penanaman pohon. Penanaman pohon. Pohon apa? Yang mangrove di laut ya. Jadi selain itu yang Pando pahami tentang konservasi khususnya di wilayah laut, selain nanam mangrove apa lagi? Menjaga ekosistem pinggir laut. Menjaga ekosistem pinggir laut, betul sekali ya. Pando, jadi konservasi itu kita pemanfaatan, pengelolaan sumber daya yang ada di laut. Konservasi di laut secara baik. Jadi di sini usaha kita bagaimana kita melindungi laut. Salah satunya tadi seperti yang disebutkan oleh Pando, menanam mangrove, tadi menjaga ekosistem. Cara menjaga ekosistemnya seperti apa menurut Pando? Menanam pohon dan membersihkan pinggir laut sampah-sampah. Membersihkan sampah-sampah pinggir laut ya, sekali ya. Karena kita melindungi bagaimana pengelolaannya, ekosistemnya seperti itu tadi, mangrove, ekosistemnya ada ikan, ada terumbu karang, habitat yang ada di laut, seperti itu ya. Oke, jadi sedikit banyak si Pando ini artinya sudah memahami ya apa itu konservasi. Selanjutnya tadi orang tuanya bukan seorang nelayan ya, tapi melainkan adalah guru. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang ini juga Bu, apa namanya? Kayak nyantong dulu Bu. Nyantong itu gimana? Kayak jaring ikan. Oh, kadang-kadang suka gitu juga. Iya, tiap sore. Setiap sore. Oh, itu untuk hasilnya itu untuk makan sendiri atau memang dijual? Artinya tetap jadi mata pencaharian ya, walaupun bukan seutuhnya nelayan gitu ya. Kan kalau nelayan mungkin kan menurut Pando dari pagi sampai sore, ternyata ada pekerjaan lainnya buruh ya. Mancing belut. Apa tadi namanya? Nyandong. Jaring ya berarti ya. Iya. Jaring. Pernah ikut nggak? Pernah ikut. Jadi memang di laut itu jaring ya. Nah menurut Nando, menurut Pando, kan walaupun guru, orang tua, pekerjaan sampingan lainnya itu adalah juga jaring ikan, cari belut gitu ya di laut. Menurut Pando ini, dari pekerjaan yang di wilayah laut itu, artinya potensi laut itu untuk masa depan itu menurut Pando seperti apa? Apakah itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian yang baik, ataukah seperti apa menurut Pando untuk masa depan? Lebih ini Bu, mata pencaharian. Mata pencaharian menurut Pando itu menjanjikan nggak sih kalau untuk dari potensi-potensi yang ada di laut? Menjanjikan. Ya. Contohnya menurut Pando, kenapa bisa Pando katakan itu bisa menjanjikan untuk penghasilan untuk hingga masa depan itu? Contohnya kalau pasang laut gede itu kan ke darat tuh, ke tambak-tambak itu, tambak di laut itu kan galangannya kan agak pendek-pendek tuh. Nah itu kadang ikan-ikan itu pada keluar
dari tambak itu ke arah laut. Ke arah laut itu orang nelayan itu ini apa namanya jaring itu dapat ikan macam-macam bu, termasuk bandeng, udang. Nah itu kalau udang yang lumayan besar tuh harganya lebih tinggi bu, sama ikan-ikannya itu. Artinya bisa ya, artinya dari pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan itu bisa menjanjikan ya. Kalau Nando sendiri kepengenannya apakah pengen jadi nelayan atau pengen jadi apa? Jadi abdi bu. Abdi negara. Angkatan atau Ada. angkatan darat? Nah, pengennya jadi angkatan darat. Nah, ini kan karena latar belakangnya dekat dengan laut, orang tuanya pun mencari nafkahnya dari laut. Seandainya kita nggak tahu ya akan seperti apa. Seandainya tadi apalagi pernah bantu-bantu ya. Seandainya si Fando nanti berkecimpung di dunia laut ya, artinya pekerjaannya di dunia laut. Menurut Fando untuk menjaga kelestarian supaya laut ini tetap terjaga, itu apa yang akan Fando lakukan? Menanam pohon pinggir laut, terus memberikan biar ombaknya nggak terlalu besar, diberikan batu di pinggir laut. Oh, untuk menahannya itu ya. Kalau untuk sampah-sampahnya bagaimana? Harus ini bu, tiap sore butuh orang untuk bersihin pinggir laut bu, seperti jaring-jaring yang membentang itu. Oh, suka menemukan di laut ada yang seperti itu, kayak sampah-sampah gitu. Nah, untuk orang-orang yang membersihkan itu, menurut Fando siapa yang berkompeten untuk membersihkan? Anak-anak kecil tuh biasanya bu. Oh, anak-anak kecil itu diberdayakan. Itu di botol-botol itu dipisahin kadang-kadang untuk rongsokan itu, sama yang lain-lain itu dikumpulin dibakar. Oh, berarti ada bisa manfaat yang lain lagi ya dari hasil apa yang dibersihkan di lingkungan laut ya. Artinya di situ kan Fando pernah melakukan atau pernah melihat kegiatan-kegiatan khususnya untuk bagaimana yang kegiatan atau perilaku untuk menjaga lingkungan berarti ya. Coba bisa nggak lebih spesifik menceritakan apa yang pernah Fando lakukan pada saat Fando sedang di laut? Apakah misalnya Fando bersih-bersih itu tadi dengan anak-anak atau seperti apa? Nah, yang pernah Fando lakukan? Itu jarang sih, bukan tiap hari. Tiap sore itu pas hari sekolah libur tuh sore ke laut, bersihin laut itu bu, bawa karung tuh, terus mungutin botol-botol, terus angin jaring-jaring itu, terus apa namanya, lihat pemandangan itu. Sambil lihat-lihat pemandangan ya. Artinya walaupun nggak setiap hari itu sering dilakukan ya untuk membersihkan laut. Itu biasanya dengan siapa sih Fando melakukannya? Anak kecil bu. Anak-anak kecil, emang anak-anak anak-anak nelayan di situ atau memang anak main atau seperti apa? Main bu, ada yang beberapa main dari luar, terus ada yang dari daerah situ juga. Mau mereka ikut bersihin? Iya, kalau dipaksa mau. Kalau dipaksa. Kalau pulang sekolah terkadang kan itu tadi ya. Kalau di rumahnya tadi 1 kiloan ya, 1 kiloan ya, berarti ya lumayan dekat sih, 1 kilo itu nggak jauh-jauh amat. Artinya di situ yang sehari-harinya Fando lakukan selain tadi kan katanya sore pulang sekolah terkadang suka main gitu kan, kadang juga suka bantu orang tua. Apalagi yang biasanya Fando lakukan? Milihin udang sama sampah-sampah itu, udang kali. Hasil dari yang didapat itu ya.
Biasanya kalau jaring itu suka nemu sampah juga. Iya, Oh, sampah apa namanya patan ranting pohon bakau itu, terus sama plastik buat Nah itu dipisah sama Iya. Pandu, dipisah. Habis itu sampahnya ngumpulin. dikumpulin, dibuang. Ada yang dibuang, ada yang ada yang dimanfaatkan, ada yang dibakar ya. Nah tadi yang ditangkap sih seperti itu. Pando sekarang kelas 2 ya hitungannya ya. Pernah nggak Pando itu belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian laut? Pernah nggak? Nggak. Pernah. Itu di mana? Di SMP. SMP di pelajaran? Iya. Di mata pelajaran ya. IPA atau IPS itu kayaknya. IPA ya ada. Sama IPS. IPS ada juga. Kalau selama di SMA ini belum Belum ya. belum pernah ya. Kalau dari orang tua juga belum. Sudah. Ya paling ya itu ya sambil jalan sambil diajarin buang sampah gitu ya paling ya. Jadi yang Pandu tahu pentingnya menjaga kelestarian laut itu supaya apa? Supaya lebih terjaga lingkungan lautnya itu tidak tercemar dengan sampah-sampah. Nah kalau lingkungan terjaga, lingkungan laut tidak tercemar, jadi apa keuntungannya menurut Pandu? Keuntungannya airnya itu yang dari hilir itu lebih lancar tuh alirnya kalau pasang surut. Oh itu kadang menyebabkan air itu tidak lancar juga Iya. ya. Selain airnya lancar, berimbas nggak dengan hasil tangkapan atau apa gitu? Kalau ekosistemnya bersih, lingkungannya bersih gitu. Ya itu Bu, itu biasanya kalau nyaring itu banyak sampah yang ke bawah dari ombak tuh. Itu nyangkut di jaring itu nggak balik lagi, harus dibersihin, disikat. Kalau misalnya lautnya bersih, jadi nggak kejaring gitu ya, yang dapat ikan gitu ya, jadi ikannya lebih banyak. Kadang juga itu kan air pasang itu sampah itu banyak. Biasanya itu sampah bulu ayam Bu, dari ayam-ayam yang dipotong itu plastik merah itu. Plastik merah itu kalau nggak karung. Nah itu dari hilir itu, dari pembongkaran laut itu. Nah itu sering pun nyangkut di kantongan dulu pas mau masuk ikan sama udang itu. Jadi itu nyangkut itu udangnya sama ikan kalau masuk. Iya, karena tersangkut sampah itu ya. Jadi semakin sedikit dapat penghasilan jaringnya itu ya karena sampah itu. Ikan sama udang itu kan ngikutin arus tuh Bu. Kalau arusnya ngumpet, saya cuma muter-muter aja. Muter tuh balik lagi, muter balik lagi. Nggak bisa masuk ke jaringnya itu ya berarti ya. Jadi mengurangi penghasilan lah ya gitu. Kalau pernah lihat nggak atau pernah ikut nggak kalau di wilayah laut itu biasanya ada tradisi-tradisi atau kebiasaan khusus yang dilakukan? Pernah nggak? Kalau kayak tadi kawannya tadi ada apa sih tadi itu kayak sesajen di Arumi. apa ada itu namanya? Ada sih tapi itu kurang tahu Bu. Belum pernah lihat? Iya. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat, cuma dengar aja. Oh dengar aja. Mau lihat itu sibuk Bu. Oh tapi nggak lihat, tapi Iya. memang ada kegiatan itu. Oh ya apa itu namanya? Kalau di daerah Bandung? Kayak kasih Sesajen itu Iya. tadi ya. Tapi nggak tahu namanya apa. Iya. Kalau kayak itu biasanya kepala sapi apa Oh itu benar. diarumin itu. Dianyutin gitu Iya. ya. Ternyata masih ada ya. Itu lautnya itu yang itu biasanya untuk pelemparan abu juga Bu, orang Bali. Oh ada juga wilayah di Iya. situ pelemparan abu juga. Nah, waktu itu Bapak pernah dapat
bungkusan Gucci itu yang untuk abu itu orang Bali itu Ada juga. kan ke bawah arus itu tempat dari laut ke hilir. Jadi dari situ menurut Fando di situ ada positif negatifnya nggak untuk Iya. lingkungan laut terutama dari kegiatan-kegiatan tradisional? Menurut Fando apa? Pasti banyak orang tuh yang rumbun itu beli makanan tuh. Nah, ya. Nah itu buang sampahnya tuh kemana-mana gitu Bu. Ya, pasti buang sampahnya nggak pada tempatnya ya, jadi berserakan ya di lautnya ya, jadi lautnya tercemar gitu ya. Ada kotak sampah cuman dilempar di kotak sampah juga itu. Nggak masuk juga di kotak sampahnya, dilempar-lempar aja gitu ya. Untuk harapan Fando nih untuk kedepannya, kondisi laut seperti apa menurut Fando di masa depan itu yang lebih baik, yang seperti apa harapannya untuk kondisi laut? Sejuk dan banyak pohon itu Bu. Biar nggak erosi itu lautnya. Ya, apalagi makin kesini makin terkikis ya. Ya. Untuk masyarakatnya, harapannya untuk menjaga lingkungannya seperti apa supaya ekosistem laut tetap terjaga, kebersihan tetap terjaga. Buang sampah itu yang sembarangan. Itu biasanya bagaimana sih apa yang akan bisa kita lakukan untuk menghimbau warga yang pasti ya, yang paling sering ke situ supaya tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Itu menurut Fando bagaimana caranya kita untuk menyampaikan ke masyarakat untuk hal itu? Sampah itu kan ini ada yang satu organisme ini. Itu dipisah. Pisah itu di yang non organik itu dikumpulin jadi satu. Terus ada botol-botol pisah sama yang plastik itu dibakar Bu, yang plastik itu. Yang botol itu dikumpulin biar bisa untuk buat raksoan itu, yang non organik untuk pupuk Bu di sini. Oh gitu. Jadi bisa pemisahan ya, bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi menurut Fando menjaga lingkungan pesisir itu khususnya laut itu penting atau tidak? Ini Bu. Nah, kenapa? Karena laut itu banyak apa namanya manfaatnya Bu. Kalau dia tercemar ikannya sedikit, sama juga oli-oli itu Bu, bisa banyak Oli dari yang pelaut ya. Iya. Jadi menyebabkan penghasilannya menurun ya. Oke, terima kasih. Aku rasa cukup itu tadi ya. Selamat